Oke, kita sapa Hepeng, Apeng, Kristen kan? Hepeng, Avenger. Kristen. Oh, Avengers. Kristen ya? Kau Kristen, Bang? Kristen Bu. Oke, silakan. Gak ada tema, Kang? Oh nggak ada tema ya tadi. Padahal saya mau mengomentari yang tema tadi. Iya, dilanjut aja tema tadi, Bang. Kristen, Yahudi, Islam. Heeh. Maksudnya gimana itu? Maksudnya Tuhan sama atau bagaimana? Atau beda atau bagaimana? Narasi yang tadi Bang. Betuli suaranya, Bang. Suaranya kurang kedengeran. Ya narasinya tadi bagaimana? Maksudnya Tuhannya Islam, Kristen dan Muslim itu berbeda atau bagaimana? Tadi temanya. Silakan, Gurunda. Ya mungkin temanya ini kebetulan aja saudaraku tadi itu berpikir bahwa Yahudi ya Kristen, Kristen ya Yahudi. Makanya tema itu diangkat. Oh gitu. Ya baru sadar bahwa ternyata Yahudi dan Kristen itu beda rupanya gitu Abang. Salah judulnya tuh, Kang. Oh berarti Yahudi memang dan Kristen beda. memang berarti sebenarnya itu buku yang tadi itu harus banyak belajar tentang Kristen gitu. Iya, Memang iya, iya. sebenarnya tidak pernah dikatakan bahwa Kristen adalah Yahudi, Yahudi adalah Kristen. Tapi akarnya itu sama dalam arti kami menyembah Tuhan yang sama, Tuhan yang disembah oleh orang Israel, itulah Tuhan yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Yahweh, Adonai, Elohim atau Yahweh Yeshua Hamziyah. Itu yang kami kenal dan kami sembah. Gitu. Karena kan kekristenan ini kan berbagai macam aliran, khususnya di Indonesia ya, berbagai macam aliran Kristen di Indonesia, jadi banyak macam. Dan saya nggak tahu yang kuku tadi itu dari aliran Kristen yang mana itu, sampai punya paradigma seperti itu. Nah, saya mau mengkomentari sedikit boleh nggak mengenai yang tadi Bang Juma mengatakan bahwa nama Tuhannya orang Tuhannya orang Islam yaitu Allah atau Allah itu memang sebenarnya saya pribadi sebagai orang Kristen secara personal sepakat dalam arti bahwa sebaiknya nama Allah itu dicabut saja atau tidak usah digunakan lagi di dalam Alkitab orang Kristen supaya jelas gitu, supaya tidak ada kesalahpahaman atau ketimpangan ya. Jadi nama Allah itu ada di Alkitab orang Kristen. Seharusnya memang tidak ada di Alkitab. Walaupun memang sebenarnya kata Allah itu sudah ada sebelum zamannya Nabi yang Muhammad yang dianggap sebagai nabi oleh umat Nabi itu sudah ada gitu di tanah Arab gitu. Cuman memang saya pribadi kan lebih condongnya itu seharusnya memang kata Allah itu ya dipisahkan aja, nggak usah dipakai lagi oleh orang Kristen ya, supaya nggak terjadi kericuhan lah. Iya, Abang. Terima kasih Abang ya. Nah sekarang kalau misalnya nama Allah dihapus di Bible, kira-kira nama apa yang mau dipakai? Ya kembali kepada bahasa aslinya yaitu Elohim. Yunani berarti Bang kalau dia perjanjian baru. Elohim itu bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Iya, perjanjian barunya maksudku Bang. Kembali Perjanjian barunya kan Allah juga pakai kata Elohim aja, nggak ada masalah. Saya rasa seperti itu. Oke. Gimana Anda coba membaca Elohim di Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8 coba. Saya lagi nggak megang Alkitab ya. Saya boleh baca Bang. Yang walaupun dalam rupa Elohim Yod-Heh-Vav-He tidak menganggap kesetaraan dengan Yod-Heh-Vav-He itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia Elohim telah merendahkan dirinya dan Elohim taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Jadi gimana itu Bang? Apakah orang Yahudi mau Tuhannya dikatakan seperti itu? Kira-kira Yahudi berontak tidak Tuhannya disebut turun jadi manusia, mati dibunuh manusia? Oke, siap. Saya mau kasih komentar ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita belajar Bible atau Alkitab atau kitab suci orang Kristen, itu memang di dalam memang kejamakan di dalam diri Elohim. Di dalam diri Yod-Heh-Vav itu, di dalam diri Yahweh itu ada kejamakan gitu, ada kejamakan gitu. Nah, banyak ayatnya sebagai buktinya, tetapi memang yang tadi saya mau katakan bahwa yang tadi Bang Juma katakan, apakah orang Yahudi nanti marah kalau nanti kita katakan Elohim merendahkan dirinya menjadi manusia? Memang sampai saat ini orang Yahudi itu memang belum bisa menerima bahwa Yeshua HaMashiach adalah Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Maka dari itu orang Yahudi sekarang masih berpegang kepada Taurat, kepada Torah, yaitu Pentatok, kelima kitab Musa, kelima kitab. Abangku, ketika dia menunggu Mesias, apakah dia menunggu Elohim? Iya, dia menunggu seorang juru selamat yang dijanjikan. Berarti manusia kan, bukan Elohim yang ditunggu, tapi manusia. Karena kalau kita lanjut ke data nomor 9-nya, itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Elohim dan mengaruniakan kepada Elohim nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala apa yang ada di langit, yang di bumi, dan apa yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Ini gimana maksudnya abangku? Iya, jadi gini. Ya. Ada Elohim yang mati, ada Elohim yang menghidupkan gitu. Berarti ada dua Elohim. Gini Bang, saya jelaskan ya. Ketika kita berbicara tentang Elohim atau tentang Tuhan atau tentang dia adalah makhluk infinite. Jadi suatu makhluk yang tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kita tidak bisa bilang Elohim meninggikan Elohim dalam arti berarti ada dua Elohim. Elohim itu dia sifatnya itu omnipresent, dia maha hadir, artinya dia bisa ada di mana saja. Dia ada di planet Mars di dalam waktu yang bersamaan, dia bisa juga ada di planet Bumi di waktu yang bersamaan, dia bisa ada di alam semesta yang lain, dia di waktu yang sama dia bisa berada di dimensi-dimensi yang lain karena dia sifatnya itu maha hadir gitu. Maha hadir maksudnya dia bisa berupa banyak gitu. Betul, dia bisa ada di mana saja karena kita tidak bisa. Bukan ada di mana saja. Maksudnya Elohim itu bisa tiba-tiba saja turun ke bumi berupa 100 Elohim. Bisa, kenapa tidak? Oh, ya. Berarti sama dengan dewanya orang Roma Yunani, bisa menjadi banyak, dewa air, dewa api, dewa padi. Begitu Bang ya? Itu kan di dalam beda lah. Bedanya kan tadi Anda mengatakan dia bisa turun menjadi 100 Elohim, menjadi 2000 Elohim. Ya gini. Ya, balik ke yang ayat tadi yang Bang Zuma tanya Filipi 2 itu ya kan. Kita di situ ayat itu harus mengerti di sana konteks tersebut, ayat tersebut lagi berbicara tentang kemanusiaan atau kemesiasan dari Yeshua HaMashiach, kemesiasannya. Di dalam kemesiasannya itu memang dia mengandung dua natur, yaitu natur manusia dan natur sebagai Elohim itu sendiri. Nah, itu yang penting abangku, itu yang penting. Itu sangat penting, itu sentral. Sekarang yang mengajarkan Yesus itu ada dua natur, Yesus atau siapa abang? Dari kitab suci Kristen yang kami pelajari. Oh, bukan dari Yesus? Ya memang begitu. Enggak, maksudnya yang mengajarkan Yesus itu dua natur, Yesus atau di luar Yesus? Oke gini Bang, jadi gini ya Bang ya, kalau boleh saya jelaskan sedikit ya. Jadi memang kan suka ada yang framing seperti begini seolah-olah ya kan, ini Yesus mengajarkan sunat, Yesus ini disunat, kenapa pengikutnya orang Kristen nggak disunat gitu kan? Memang ketika kita harus mengerti konteksnya adalah ketika Yesus Kristus turun ke dunia menjadi manusia, dia datang kepada orang-orang Israel ya kan,
untuk memberitakan kerajaan Allah, kerajaan Elohim sudah dekat, untuk memberitakan bahwa dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Tetapi karena bangsa Israel itu menolak, ya kan, sampai menyerahkan Mesias itu, Mesias yang dijanjikan, maka dari itu kutuk berlaku atas mereka dan mereka dibuang kurang lebih 2000 tahun, mulai dari 70 Masehi sampai dengan tahun 1948 mereka kembali ke Yerusalem, ya kan, itu menggenapi nubuatan yang Yeshua HaMashiach, di mana mereka akan diporak-porandakan, artinya akan dibuang tapi akan ditarik kembali di akhir daripada akhir zaman. Itu. Enggak, maksud saya iman Kristen yang mengatakan Yesus itu dua natur, itu sumber pernyataannya dari Yesus atau dari gereja? Itu ketika kami secara personal, secara pribadi ke pribadi kami mempelajari kitab suci orang Kristen, ya kami mendapati bahwa Alkitab berbicara seperti itu, seperti halnya Alkitab berbicara bahwa di dalam diri Elohim itu terdapat kejamakan, gitu ya kan. Dan juga kami mendapati juga ketika kitab suci berbicara bahwa di dalam kemanusiaan Kristus itu terdapat dua natur Elohim, natur dia sebagai manusia. Karena kalau dia tidak menjadi manusia, dia nggak akan bisa mati menebus dosa di atas kayu salib. Dan karena yang berdosa itu, yang pertama kali berdosa itu adalah manusia juga, yaitu Adam yang pertama. Maka dari itu Kristus disebut Adam yang kedua. Gitu. Adam yang pertama gagal untuk mentaati standar yang telah Elohim tetapkan untuk manusia. Iya, ini Anda berbicara melebihi dari kapasitas Yesus. Karena Yesus tidak pernah mengatakan sesuatu yang dari dirinya sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Nah, saudara mengatakan person to person, berarti Kristen ini lebih hebat dari Yesus. Yesus ketika berbicara tentang dirinya, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Tapi Kristen seenak perutnya kemudian mengajarkan Yesus dua natur. Ini yang sangat penting. Dari mana Kristen mendapatkan kemudian pengajaran Yesus itu dua natur? Oke, gini Bang. Ini kan secara keyakinan. Yang pertama alasannya adalah yang saya berikan adalah ini kan menurut keyakinan kami sebagai orang Kristen. Iya. Alasan yang pertama, ya kan. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa menggugat kepercayaan iman kami, karena itu berdasarkan kepercayaan seperti halnya kepercayaan umat Islam untuk menyembah Allah, ya kan, yaitu menurut kepercayaan orang Islam. Jadi kami juga nggak bisa menggugat itu, gitu. Dan kami juga nggak bisa mengutak-ngatik kitab suci kalian, begitu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, memang kitab suci mengajarkan bahwa, ya kan, Kristus Yesus sendiri mengatakan bahwa kepada murid-muridnya, nanti setelah Roh Kudus diutus kepada para murid, nanti Roh Kuduslah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan meneguhkan segala hal yang diajarkan oleh Yeshua HaMashiach ketika dia berada di dunia. Memang ketika di dunia ini tentunya dia tidak memberitahu, karena rahasia gereja itu sebenarnya selama 2000 tahun zaman bangsa-bangsa ini, zaman kasih karunia bagi bangsa-bangsa, ini adalah suatu misteri yang tidak direvealkan, tidak dinyatakan sebelum Kristus mati. Gantian Bang, jangan panjang-panjang. Tapadahal Guru ndak? Ya, saya masih mengejar itu. Saya ingin mengupdate pengetahuan saya seiring dengan kegiatan saya sebagai seorang apologetika Islam. Ketika saudara mengatakan Yesus memiliki dua natur, kedudukan saudara berkata seperti itu sudah melebihi kapasitas Tuhan, karena Tuhan sendiri tidak pernah berfirman seperti itu, melantik seorang manusia memiliki natur keilahian. Sedangkan manusia ini bukan manusia bisu, manusia ini guru, manusia ini rabi, dia Mesias, dia yang pantas bercerita tentang siapa dirinya. Loh, kok ada sekarang pengikut Paulus yang melebihi kapasitasnya daripada kapasitas Yesus? Segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan tidak ada satupun firman dari Tuhan kepada Yesus yang Yesus sampaikan kalau Yesus itu dua natur. Ini sekarang yang membisikkan Anda, yang menghantarkan lidah Anda bergoyang-goyang kayak kemudian goyangnya sebuah penari balet. Itu siapa yang menggoyangkan lidah saudara, pemikiran saudara,
lisan saudara berkata sesuatu yang melebihi kapasitas seorang nabi, bahkan Tuhan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tak ada Tuhan mengatakan inilah aku yang adalah aku yang menjadi aku manusia aku dan aku. Tapi Anda sekarang melebihi kapasitas itu semua. Sebenarnya yang ada di lidah Anda, di dalam kepala Anda, di dalam mulut saudaraku ini, itu siapa? Tuhan atau iblis yang mengajarkan Anda mengatakan Yesus itu dua natur? Oke, saya jawab ya. Ya, silakan. Ya, oke. Yang pertama adalah bukan hanya Rasul Paulus, tetapi juga ke-11 rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, itu juga sama, mengajarkan hal yang sama seperti apa yang saya percayai sekarang ini. Ya kan? Yang kedua adalah ketika tadi Bang Juma bertanya, siapakah yang ada di dalam saya? Pastinya tentu Roh Kudus. Karena firman Tuhan mengatakan setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Elohim. Ya kan? Kami yang telah menerima roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus sendiri. Di mana Bang Roh Kudus mengajarkan hal-hal seperti itu, abangku? Mengajarkan apa? Mengajarkan itu Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16, ketika Roh Penghibur itu datang atau Roh Kudus itu datang, Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Nah, saudara bukan Roh Kudus, tapi saudara seenak perut menyampaikan sesuatu yang tanpa dalil. Anda mengatakan Yesus itu kemudian dua natur. Tapi gini. Paulus, sabar, Paulus mengatakan Yesus itu satu natur. 1 Timotius 2 nomor 5, Yesusnya satu natur. Karena Elohim itu esa, dan esa pula Yesus. Yesus itu esa, bukan kemudian dia dua natur. Yesus itu esa. Paulus loh yang mengajarkan itu. Kemudian ketika dikatakan hidup kekal, Yesus mengatakan Yohanes 17, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Kalau Yesus yang diutus ini dikenal sebagai utusan, ternyata memiliki natur memiliki natur Tuhan, lalu gugur dong satu-satunya Tuhan kalau Yesus juga Tuhan. Dua dong. Mana yang benar? Anda atau Yesus? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Ternyata juga Yesus ikut di situ. Berarti dua-duanya. Yang benar saudaraku atau Yesus? Oke. Banyak sekali di dalam Alkitab di mana Yesus Kristus sendiri berkata, percayalah kepada Elohim dan percayalah juga kepada aku. Itu dia tidak berbicara dua natur. Percaya kepada Elohim, Tuhannya Abraham, dan percaya kepada aku, anaknya Maria. Itu masing-masing berbicara dua natur, dua pribadi, dua hakikat, dua esensi yang berbeda. Bukan satu pribadi, dua natur, abang. Kasih Anda, Bang, ya kan? Loh. Seperti halnya gini ya, seperti halnya begini. Sebuah buku yang ditulis oleh contoh ya, sebuah buku yang ditulis oleh Khairul Anwar, ya berarti yang paling tahu isi terdalam maknanya di dalam buku tulisan karangan Khairul Anwar siapa? Ya Khairul Anwar, Bang. Sama seperti Al-Qur'an, ya kan? Ya kan, yang paling mengerti ya Anda sendiri, ya kan, sebagai umat Islam. Begitupun kami dengan kitab suci kami, dengan Alkitab, Bible, yang mengerti ya kami. Jadi salah abangku, salah. Seorang murid yang memiliki buku cetak, yang lebih tahu isi buku cetak itu gurunya. Dia baru beli kemarin, dia ngerti guru. Yang tidak memiliki buku cetak, yang punya kapasitas kredibilitas untuk mengajarkan isi buku cetak itu adalah guru. Meskipun buku itu bukan punya dia. Inilah yang terjadi. Sekarang Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Satu-satunya di sini ada natur manusianya nggak yang satu-satu ini? Di dalam pemahaman kekristenan, ya kan, esa di dalam Alkitab itu bukan esa secara secara tunggal seperti yang Anda percaya bahwa esa yang di dalam Al-Quran. Kalau menurut Yesus gimana esa itu menurut Yesus? Esa di dalam Alkitab adalah... Enggak, menurut Yesus abangku. Kalau Bible kan sudah bercampur dengan Paulus. Bible, maksudnya Yesusnya.
Menurut Yesus, Esa itu apa, Bang? Esa ya di dalam pemahaman Alkitab ya, Esa itu Yesus, Bang, Yesus. Yang harus dipercaya bukan Bible, yang harus dipercaya Yesus. Esa itu adalah Ehad. Ehad itu Menurut Yesusnya, Abangku, menurut Yesus. Esa itu Ehad. Nah, Ehad menurut Yesus apa, Bang? Suatu kesatuan di dalam Di mana? Di mana Yesus mengatakan satu kesatuan? Yesus terang-terang mengatakan satu-satunya kok, satu kesatuan. Kalau satu-satunya itu, Bang, nggak ada satu kesatuan. Coba. Yohanes 17 nomor 3, coba diluruskan lagi. Menurut Yesus, Esa itu apa? Satu-satunya atau satu kesatuan? Iya. Ayat itu jangan dibaca hanya satu ayat, Bang, tapi dibaca. Bukan. Menurut Yesus, Tuhan yang mengutusnya itu satu-satunya atau kesatuan? Ya, Kalau kesatuan itu Trimurti, ajaran politeisme, ajaran Roma Yunani, ajaran Yesusnya kalau berbicara mengenai Ehad itu Esa apa? Satu-satunya atau kesatuan? Ehad gini ya, Bang, secara kemesiasan dia adalah satu-satunya, betul. Secara kemesiasan dia adalah satu-satunya juru selamat bagi orang Israel. Bang, juru selamat bagi Yahudi itu banyak kali. Musa itu juga juru selamat. Mesias itu banyak di Yahudi. Hezekia, Gedeon, Daud, Saul, Harun. Itu Mesias semua itu. Tapi mereka yang Gimana? berasal dari keturunan Adam yang nantinya mati dan gak bangkit-bangkit lain. Gitu Lah lah. Yesus juga keturunan Adam, sahabatku. Dia punya silsilah. Yesus anak Adam, anak Abraham. Dia anak manusia. Bahkan dikatakan di dalam Ibrani, Tuhan kita adalah Tuhan dari suku Yehuda. Jadi satu-satunya menurut Yesus itu masuk nggak Yesus di situ? Oke, saya jawab ya. Iya Bang, iya Bang. Secara kemanusiaan iya, betul dia berasal dari keturunan Daud seperti yang dijanjikan bahwa Mesias itu memang harus dilahirkan dari keturunan Daud gitu. Itu betul, tetapi kan secara kodrat dia itu lahir bukan dari hasil hubungan antara seorang pasangan suami istri atau antara pria dan wanita, tapi dia lahir dari benih Roh Kudus dan itu harus diakui memang Yesus Kristus itu lahir bukan dari sperma atau benih dari seorang keinginan laki-laki, tetapi dia kudus. Itu kondisinya membuktikan dia Tuhan atau membuktikan Tuhan berbuat mukjizat melalui Yesus? Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan bahwa dia adalah Berarti bukan Tuhan kan? Bukan Elohim kan? Dia adalah firman Elohim itu sendiri. Dia dafar ha Elohim. Dia adalah firman Elohim sendiri. Dia maksudnya apa ini? Nah gini Bang ya, Bang Juma, saya cuman gini Bang, saya sama sekali nggak ada kebencian sama umat Islam karena teman saya banyak sekali yang umat Muslim. Oh sama abangku, saya juga mengutuk keras kalau ada pendebat Islam yang menghujat Kristen, membabi buta tanpa alasan yang dibenarkan. Betul Bang, saya gini Bang, kalau Bang Juma benar-benar membaca, direnungin itu Yohanes 1 pasal 1 sampai pasal 3 itu jelas berbunyi sampai pasal 14 bahkan padamu adalah Elohim. Baik. Pada mulanya adalah Elohim dan firman itu bersama-sama dengan Elohim dan firman itu Elohim. Tapi di kejadian ayat 1 itu dikatakan in the beginning is God. Pada mulanya adalah Elohim. Jadi kalau benar-benar merenungkan bahwa firman Elohim itu ya Elohim itu sendiri seperti maka kalau saya mau kasih analoginya, apakah firman Allah itu adalah satu dengan di dalam diri Allah atau terpisah dengan diri Allah? Nah Bang Juma ya kan itu kan menjadi pertanyaan sama seperti yang diperdebatkan oleh teolog-teolog Muslim bahwa apakah firman Allah itu apakah Al-Qur'an itu adalah firman Allah atau bukan, dan kalau firman Allah berarti itu satu dengan diri Allah atau terpisah. Tidak lagi menjadi tauhid kan gitu Bang ya, Bang Juma ya. Jadi begini Abang, saya ingin tahu mengorek sejauh mana Anda berakal dalam beragama.
menurut saudara saya ini, apakah pencipta langit dan bumi itu memiliki satu kehendak atau bercabang kehendak? 2 kehendak, 3 kehendak, 4 kehendak? Di dalam pemahaman Kristen ya, di dalam pemahaman Iya, itu satu kehendak. satu kehendak. Oke, saya kunci Bang ya. Saya kunci. Ternyata dalam hal berkehendak, Tuhan itu maha berkehendak. Dalam Kristen ternyata Tuhan itu cuma satu kehendak. Jadi Tuhan itu tidak bingung. Yang satu berkehendak membuat bencana, yang satu berkehendak jangan buat bencana, tapi satu hakikat. Nah, ternyata Anda juga sepakat. Berarti Tuhan itu cuma satu kehendak. Saya baca dalil dalam Yohanes 8 nomor 42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Elohim. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Ini yang yang berkehendak menjadi manusia menurut iman saudara siapa? Iya Bapa. Nah, ini yang Anda anggapi menurut Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri? Iya, itu Bapa, karena di dalam diri Elohim itu kita gambarkan Ada satu kehendak. iya, satu kehendak. Nah, ada satu kehendak. Yesus datang, kalau dia adalah Elohim yang datang sebagai manusia, itu kehendak Elohim sendiri atau bukan kehendak Elohim? Oke, siap, saya jawab ya. Pada waktu itu kan kita harus lihat konteksnya. Di saat itu Yesus Kristus berada di dalam kemanusiaan. Saudaraku, ini Yesus berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri." Berarti Yesus ini adalah Sang yang Maha berkehendak menjadi manusia, atau dia hanya manusia sendiri yang dikehendaki oleh Sang yang Maha berkehendak? Oke, saya jawab ya Bang ya. Iya. Banyak ayat yang seperti itu Bang. Contohnya ketika orang menanyakan tentang hari kedatangannya, Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang tahu, baik malaikat-malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa saja. Nah, banyak ayat-ayat yang seperti itu di dalam Alkitab kalau kita jumpai, itu bukan berarti menyatakan bahwa Yesus Kristus itu bukanlah sendiri, tapi tadi yang mengatakan bahwa Tuhan itu cuma satu kehendak siapa? Saya atau Anda? Elohim, Yahweh itu yang tadi saya bilang di dalam. Kalau Yesus itu adalah Elohim itu sendiri yang turun menjadi manusia, salah nggak Yesus ketika dia mengatakan, "Aku datang bukan atas kehendakku sendiri loh"? Lah, katanya kamu Elohim yang satu kehendak. Harusnya aku datang atas kehendakku sendiri. Itu baru Yesus adalah Elohim. Saya jawab nih gini, kita harus mengerti konteks ayat tersebut. Orang-orang Yahudi itu mereka nggak akan percaya kalau hanya dengan satu saksi, ya kan? Seperti di Islam umumnya, ya kan? Jadi maksudnya saudaraku Yesus berbohong di sini? Bukan berbohong. Jadi gini. Tapi di dalam budaya orang Israel itu, di dalam budaya orang Yahudi, kita harus mengerti, ya kan? Konteks itu harus ada 2 saksi minimal, gitu. Jadi makanya kenapa disebut ada Bapa juga yang mengutus aku dan aku yang datang melakukan aku. Jadi ada 2 pribadi yang sama-sama berkehendak, mempunyai rencana yang sama. Lah, ini kita berbicara mengenai hakikat Tuhan, Abang. Jangan mengenai kenabian Yesus. Kalau kenabian Yesus memang minimal 2 saksi. Yesus katakan itu dalam Yohanes yang sama, data 18, 17, 18, 19. Itu betul. Nah, sekarang yang jadi permasalahan, ini berbicara mengenai hakikat Tuhan yang Anda katakan Yesus 2 natur. Jangan lupa di situ, Abangku. Anda mengatakan tadi tanpa dalil Yesus 2 natur. Nah, kalau dia betul menambahkan natur kemanusiaan, berarti yang menjadi manusia ini adalah Elohim itu sendiri kan? Betul. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri? Bukan atas kehendakku sendiri itu berarti memang mereka bersama-sama berkehendak mereka. Sekarang Tuhan Anda itu ada 2 hakikat atau 1 hakikat? 1 hakikat dengan 3 satu hakikat lagi. Sekarang yang 1 hakikat ini menjadi manusia. Atau 1 hakikat ini menciptakan manusia tanpa ayah. Mana yang betul?
Jadi yang menjadi manusia itu bukan hakikatnya Bang, tetapi pribadinya. Berarti yang menjadi manusia ini dia sendiri kan? Iya, dalam arti kan gini Bang, kita kan percaya bahwa di dalam diri Elohim yang jamak itu terdapat 3 pribadi. Kenapa Anda mengatakan jamak ya? Sementara Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak bersama-sama Bapa dan Anak. Lah, kok jadi bersama-sama abangku? Ini aneh ini. Ini jadi aneh ajarannya. Kok bersama-sama? Tadi katanya satu-satunya Tuhan, kata Yesus. Dan Yesus datang atas kehendaknya, bukan atas kehendaknya. Bahkan dia keluar. Berarti kalau Anda mengatakan dia bersama-sama, berarti Bapak dan Yesus sama-sama keluar dari Bapak. Jadi aneh abang ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Artinya, ini narasi saya Bang. Dengarkan. Artinya bahwa Sang Yang Maha berkehendak, titik 2, menghendaki Maria yang perawan melahirkan sosok ciptaan bernama Yesus tanpa ayah. Atau pandangan Anda, yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Robek kepala kita Bang. Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Gimana ini? Kemana harus saya benturkan kepala saya supaya saya sepahaman dengan Anda? Ayo abangku. Yang Maha berkehendak tidak berkehendak menjadi manusia. Dia menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Yang gimana ceritanya? Saya harus gila, gimana caranya supaya saya gila, supaya saya bisa sama seperti Anda? Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Bang, saya harus gila itu kayak mana caranya? Oke, saya rasa cukup. Mungkin ada tamu yang lain, silakan. Abang istirahat dulu. Halo. Ya. Kirain pingsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinyalnya susah tadi, nggak kedengaran, tolong diulang Bang. Gimana? Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Itu gimana ceritanya? Yang Maha berkehendak gimana? Yang Maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendaknya sendiri. Itu gimana? Atas kehendak siapa? Ya karena kan sesuai Filipi 2 ayat 6, Yesus Kristus itu kan mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu adalah hak yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan nomor 9-nya? Dan mengambil rupa seorang hamba. Nomor 9-nya? Coba Anda baca nomor 9-nya. Ayat 9-nya apa itu? Nah, di situ kenanya Bang. Itulah sebabnya Elohim sangat meninggikan Yesus. 2. Iya. Sekarang mana yang satu kehendak ini? Mana yang betul? Mana yang betul ini? Ketika Kristus mengambil rupa hamba kan dia kan mengosongkan dirinya Bang sebagai firman Elohim itu sebagai damai. Oke. Yang Maha berkehendak mengosongkan diri. Masih ada nggak kehendak lain? Ya tetap masih ada dong. Lah, mengosongkan diri. Mengosongkan diri dan tidak kemudian mengosongkan diri dan mengambil rupa hamba dan tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim. Masih ada kehendak di sana? Jaringan. Masih ada kehendak ketika Sang Yang Maha berkehendak mengambil rupa manusia? Masih ada kehendak lain? Iya, secara kemanusiaan Kristus punya kehendak, tetapi secara kelahirannya abangku, yang Maha berkehendak menjadi manusia. Setelah dia menjadi manusia, masih ada yang Maha berkehendak yang lain? Ya, kehendak hanya satu di dalam diri Allah. Setelah yang Maha berkehendak ini menjadi manusia,
dia berbicara, aku yang maha berkehendak menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Lalu atas kehendak siapa? Atas kehendak Bapa. Yang jadi manusia ini bukan Bapak. Iya, yang menjadi manusia itu firmannya Bapa, firmannya Elohim. Berarti pada diri Bapak ada dua kehendak. Enggak, mereka kan Mereka, katanya satu kok mereka. Mana yang betul? Ini kok jadinya ke paganisme, abangku. Kenapa Elohim. jadi Romawi Yunani nih? Elohim itu Elohim. Elohim yang maha berkehendak menjadi manusia, tapi bukan atas kehendaknya sendiri. Gimana ini? intinya mereka satu. Kok mereka kalau satu, Bang? Kalau satu dia. Ya, tapi memang di dalam Alkitab itu memang mendefinisikan diri Elohim itu memang seperti itu, ada kejamakan, Pak. Iya, ada kejamakan, tapi Anda tidak bisa memberikan solusi. Yang maha berkehendak memiliki satu kehendak. Ketika Anda mengatakan yang memiliki satu kehendak ini adalah Yesus itu sendiri, faktanya Yesus yang memiliki satu kehendak berkata bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Anda menjawab kehendak Bapa. Berarti ada dua kehendak. Ada dua kehendak atau satu kehendak, Abang? Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan satu. Satu kehendak kan? Abangku, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa ini ada berapa kehendak dalam dirinya? Satu kehendak. Satu kehendak. Satu kehendak ini menjadi manusia. Betul? Ya. Terus kenapa dia lupa ingatan? Dia mengatakan aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lalu atas kehendak siapa? Bapak loh. Bukannya dia Bapak? Hah? Tapi kan jadi seperti pemahaman orang Wanes. Ya enggak, maksudku Anda memaksakan kemudian menjadi oneness pun tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus ini bukanlah dia sang yang maha berkehendak. Bukan masalah mukjizatnya, tapi masalah kedatangannya di atas muka bumi ini ternyata bukan atas kehendaknya. Lalu atas kehendak siapa? Bapak. Lah, berarti Yesus ini bukan Bapa pada hakikatnya. Harusnya kalau Yesus ini adalah Bapa, aku datang atas kehendakku sendiri. Masih ada nggak kehendak di atasnya? Nggak ada. Akulah sang yang maha berkehendak itu. Faktanya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Subhanallah. Yesus hamba Allah. Gini, oke. Sebentar. Begitu, saudara. Ya, lanjut. Oke lah. Saya turun dulu, nanti kapan. Baik. Lagi, Bang, ya. Silakan, Abang. Tunggu bentar. Supaya dapat hidayah itu dari gurunya diingat-ingat. Aku mau nanya ini satu soal satu hakikat tiga pribadi. Nanya dikit ya. Boleh. Kalau Zeus, Poseidon, sama Hades, hakikatnya apa? Oh, saya nggak pelajari mereka itu. Oke, ini aku kasih tahu hakikatnya dewa. Ada berapa pribadi itu hakikat dewa itu? Terbingung-bingung dia. Yang pemahaman orang Yunani ya. Iya, kalau orang Yunani kan ada 3 tuh. Itu satu hakikat dewa. Pribadinya ada 3. Zeus, Poseidon, sama Hades. Nah, itu pagan atau samawi itu. Gitu aja paling. Sebelum turun aku juga mau tanya satu aja boleh Bang Avengers? Iya, silakan. Oke, kalau 3 pribadi itu apakah ketiga-tiganya Tuhan atau ketiga-tiganya bukan Tuhan, Bang? Ketiga-tiganya ilahi. Berarti ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan itu adalah kata sandang yang Berarti Tuhan nggak ilahi. Kenapa? Berarti Tuhan bukan ilahi. Gini Bang ya, saya kurang menguasai permainan kata-kata bahasa. Kalau untuk menanya permainan kata-kata bahasa mungkin ke apologet yang lain seperti Jackson Depore, seperti Ya, jadi kesimpulannya Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiga-tiganya bukan Tuhan ya? ketiga-tiganya adalah ilahi. Nah, berarti ketiga-tiganya Tuhan.
Tuhan di dalam pengertian orang Islam dengan Tuhan di dalam pengertian orang itu berbeda, Bang. Ya sudah. Udah. Iya, iya, iya. Ya udah gitu aja Gurunda, Afan Gurunda. Tafadhol Gurunda, lanjut. Lanjut. Saya turun ya Bang Juma ya. Bentar dulu bang, kalau Ya, saya satu bang. silakan. Bang, izin bang. Iya, silakan. Bang, apa yang menyebabkan terjadinya hujan? Conge. Saya rasa hubungannya dengan kitab suci orang Kristen, jadi saya nggak jawab ya. Ada yang mau ditanyakan ya? Kalau nggak saya mau turun nih. Ya udah kalau begitu Tuhan Anda 3 apa 1? Tuhan saya satu. Bapak? Tuhan satu. 1, siapa namanya? Yahweh Yeshua HaMashiach. Yahweh Yesua. Banyak banget. Banyak itu. Nama depan semua itu. Ya itulah di dalam diri Elohim yang kami percaya terdapat kejamakan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oh, jadi Tuhanmu jamak. Itu Tuhan atau grup WhatsApp? Giliran ditanya ketiga-tiganya Tuhan nggak mau ngomong Tuhan. Giliran ditanya Bang Hadi berapa Tuhan? 1 Tuhan. Mau ngomong Tuhan. Gimana ini Bang Hadi? Maka apa makanya ikutin dulu. Oke, Apakah bro, satu lagi bro, apakah tubuhnya Yesus adalah Tuhan? itu kemanusiaannya, dagingnya, secara Oh, jadi dagingnya Yesus bukan Tuhan. ya kemanusiaannya, kemesiasannya. Jadi manusianya Yesus bukan Tuhan. Saya rasa itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sering dilontarkan oleh Don Titan ya, dan itu yang sering membuat orang yang berhadapan dengan Don Titan itu jadi bingung. Saya rasa saya juga tidak akan menjawab Anda juga bingung di sini. Thank you. Oke, silakan Anda pecahkan teka-teki bingung ini ya. Oke. Wah, dia turun dengan kebingungan. Gimana sih Bang Juma? Aduh, ya Allah. Terakhir dengan bingung turun. Susah memang itu. Apakah tubuhnya Yesus termasuk Tuhan? Silakan ya, Nah. naik. Ya, lanjut Res. Ada Wandi, selamat malam. Bob Chen, selamat malam. Wan Abi, assalamualaikum warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Da. Wih, ini host dulu, nongol lagi. Alhamdulillah makin rame. Alhamdulillah. Ada Fandi Ahmad, Wan Abi juga, mantap. Istiqomah ya. Pasti kangen dulu lah Bang Juma kan yang Bang Kol. Ya kan? Sip. Iya, Makoli. Bob Chen, Wandi, nyaut dong. Halo. Itu Bob. Wali, Bob, bangun Bob. Kristen ya Bob. Wah, tak nyaut. Jazakallah khair, Akhi Indra. Gift-giftnya. Bob Chen. Hai Jemaah, apa kabar Jemaah? Jemaah. Ngomong apa sih? Mabok genjer. Ini kayak babi habis digorok. Ini kalau kayak gitu ngomongnya logat mana itu? Nah, bukan Jemaah, ngasal ngarang-ngarang Ini Jemaah. Jangan kebanyakan makan walang sangit nih gini ya. Walang sangitnya bau. Ya udah, mumpung ini satu naik mabok, aku promosi dulu Ikhwan ya. Yes, Telah yes. lahir Ya, Bang. channel kedua Kores Ikhwan, Triun Slayer Comment Center 2. Oh, iya. Linknya ada di ini, ada di apa namanya? Ada di akun aku yang ini, Kores Kris 3. Silahkan subscribe. Terus bantu viewsnya untuk semua video 1000k Ikhwan. Supaya cepat monet. Jadi kalau upload kalau nge-live-in dialog nggak konten berulang, oke? Jazakallah khair semuanya. Gurunda, thank you udah di posting di post. Bang Abi Baik, kalian baik, dong Bang di Abi. follow ya, di subscribe. Iya. Apaan? Follow Wan Abi. Akun YouTube aku teman. Oh, ada YouTube-nya juga. Oh, mantap. Ada dong, insya Allah. Kan ikutin itu Gurunda lah. Aku Nah, juga jadi follow. kalian kalau Iya, mau juga ini boleh. di apa? Iya. Di YouTube Kores itu sekarang kan jadi belum upload,
mengenang masa lalu, itu kalian bisa lihat sejarahnya Mujahid dari tahun 2020 sampai 2025 ikhwan gitu. Jadi pas kalian lagi senggang, tontonin aja. Oke, mantap. Aku juga Iya. dipromoin dong. Ya silakan Dinda, silakan. Siap. Nah, terus silahkan di follow juga akun Shopee-nya Akhi Ardiansah. Kok Shopee? Apa? Jangan Shopee dong. Enggak, Akun apa? Nggak lengkap. Nih. Oh, YouTube juga. Afwan. Aku kira Shopee. Nah, itu akun YouTube-nya YouTube. Ardiansyah Reaction, ikhwan. Gas di subscribe. Itu critical text-nya kuat banget Akhi Ardiansah. Nampilin data juga, jadi kalian bisa screenshot terus tamparin ke Tritung Panghujat. Sip. Iya. Ya minta tolong ya teman-teman untuk di di subscribe channel YouTube Ardiansah Reaction ini kalau berkenan. Terima kasih Guru Ndazuma sudah diberikan Iya. kesempatan dan waktunya. Iya, Abangku. sama-sama sahabatku Adindaku. Jadi teman-teman sekalian yang ada di TikTok dan ada di YouTube, mohon maaf nih saya sebagai pembina Apologet Islam Indonesia meminta dengan hormat kepada antum semua, kepada para sahabat-sahabat pejuang. Saya menganggap semua netizen itu adalah pejuang untuk membangun kemudian channel-channel para apologet Islam ini untuk menjadi channel siar yang berkembang. Kenapa itu sangat bermanfaat bagi pergerakan dan perjuangan kami sebagai apologet Islam. Kami menghindari keadaan di mana kami harus memuji dan menyanjung kalian sebagai netizen kami, meskipun mungkin ada di antara kalian yang bersedia menjadi donatur atau apapun itu. Saya tidak mendidik anak-anak saya di Apologet Islam Indonesia untuk mengembangkan diri melalui donasi atau donatur. Saya tidak pernah mengajak anak-anak saya, para manajemen API Pusat, untuk berkembang dengan cara melakukan pendekatan terhadap donatur agar mereka bisa menjadi apologet yang eksis. Maafkan saya harus angkat bicara bahwa ada beberapa rekan yang datang bertanya kepada saya terkait adanya isu bahwa saya dalam hal ini bergabung dalam komunitas baru yang bernama Mesias. Mohon maaf, Waduh. saya bukan dari Mesias dan saya tidak pernah bergabung di situ, dan saya tidak mengenal siapapun yang menjadi donatur atau apapun di sana. Bahkan ada salah seorang donaturnya yang minta nomor HP saya, tapi saya tolak. Jadi sekali lagi, saya tidak pernah mendidik anak-anak saya kemudian untuk menjadi orang yang harus besar melalui tangan donasi atau donatur. Itu tidak pernah saya didik. Oleh karena itu, saya kemudian meminta kepada rekan-rekan yang mengatasnamakan nama saya, ya, bahwa saya telah bergabung di sebuah komunitas yang tidak pernah saya bergabung, agar dibersihkan nama baik saya lagi kembali. Kalau kemarin saya ada ajakan untuk kursus bahasa Ibrani, bahasa Aram, saya kalau sekiranya ayam tetangga yang datang kepada saya mengajak saya untuk belajar yang sifatnya untuk membangun kepribadian saya agar saya menjadi pribadi yang memiliki jiwa besar dan pemikiran berpikir besar, maka saya pun ikut. Saya ikut karena ajakan belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Inggris, bahasa Arab. Tapi bukan ikut karena organisasi. Dan saya tidak tahu kalau ternyata pergerakan itu adalah pergerakan dari satu perkumpulan. Saya pikir ini murni ajakan, tapi ternyata ujung-ujungnya, ya mohon maaf sekali lagi, jangankan kepada saya pribadi, kepada anak-anak saya tidak benarkan kemudian untuk besar oleh karena donasi atau donatur. Dan saya tidak menginginkan ada donatur yang mau mewarnai
pergerakan apologet Islam Indonesia. Dan saya mengharamkan juga orang berdonasi ke apologet Islam Indonesia kalau karena ria, karena ingin dibilang, karena ingin namanya disanjung, karena ingin terkenal sebagai pendukung daripada apologet Islam Indonesia. Saya sadar betul bahwa ada beberapa orang-orang yang berdonasi, tetapi sampai hari ini bahkan ratusan juta dia sudah korbankan duitnya, sekalipun dia tidak pernah tampil membawa nama dia sebagai donatur. Ada juga yang baru 1 rupiah sudah mau disebut sebagai donatur, sudah mau disebut namanya di mana-mana, sudah ingin mewarnai orang, ingin kemudian menyetel para apologet. Itu tidak dibenarkan sebenarnya di dalam dunia keislaman. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan sikap bahwasanya ketika ada yang mengajak saya untuk belajar, saya mau-mau saja. Tetapi jangan kemudian saya diajak untuk masuk ke dalam satu komunitas yang saya sendiri tidak tahu latar belakang visi misinya atau apapun itu. Apalagi kalau tidak diajak, tapi foto saya sudah tersebar kemana-mana dengan simbol atau atribut-atribut yang saya sendiri tidak tahu menahu. Mungkin seperti itu, sahabat-sahabat sekalian, netizen yang ada, yang saya cintai dimanapun berada, tolong bantu besarkan channel-channel anak-anak kami, anak-anak saya. Bantu besarkan channelnya dengan cara apa? Subscribe, like, nonton di sana. Nonton di sana 10 menit, 20 menit. Anda tidak akan rugi ketika menonton, membesarkan kemudian channel-channel. Kenapa? Karena itu sangat bermanfaat bagi pergerakan para apologet Islam Indonesia. Saya kira begitu. Yang ada di sini ada 2,7. Silakan masuk ke channel Adinda Ardiansa. Saya ingin tahu sejauh mana kalian mencintai kami. Silakan masuk ke channel Dinda Kores. Saya ingin tahu sejauh mana kalian itu berbahagia bersama dengan kami dalam menancapkan akidah kepada anak bangsa. Bukan hanya euforia semata, tertawa bersama, tapi betul-betul menjadi bagian dari perjuangan. Saya kira begitu. Sekali lagi saya katakan, saya minta maaf. Saya tidak rela kemudian kalau perjuangan ini ternodai dengan saling sikut satu sama lain, saling menjagokan donatur dan seterusnya. Itu bukan sifat saya. Itu bukan sifat yang saya tanamkan kepada anak-anak saya di apologet Islam Indonesia. Dan terima kasih niatan sucinya, niatan baiknya, niatan tulusnya ketika kemudian ada anak-anak kami yang ikut di sana belajar. Silakan, saya tidak pernah melarang. Tapi ingat, belajar bukan kemudian dijadikan namanya sebagai sarana untuk menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Ingat itu. Saya mengutuk keras, kemudian ketika dunia apologet ini dijadikan sebagai ajang untuk memungut dan mendapatkan keuntungan secara pribadi. Saya nggak suka dan saya tidak ridha untuk itu. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan channel adik-adik saya, anak-anak saya ini bisa berkembang atas berkat jasa dari netizen yang saya cintai dan saya sayangi selalu. Barakallahu fiik. Silakan. Assalamualaikum. Amin ya Allah rabbal alamin. Mantap Panglima. Ya, teman-teman mohon tadi narasinya Gurunda direkod ya, direkod terus dijadiin PT. PT-nya yang terbaik nanti saya kasih 2M ya. Yang PT-nya terbaik. Makasih Mas gitu ya kan. Tapi begini Gurunda, izin teman-teman, izinkan sedikit saya 1 menit kalau boleh Bang Handi. Gurunda 1 menit. Ya silakan Dinda, silakan. 50 detik lah, 50 detik. Jadi ini yang banyak pertama, yang Dinda Kores, mohon maaf Dinda. Dinda Kores masuk di channel saya dulu, ketik nama channelmu di sana. Begitu juga Dinda Ardiansa nanti setelah bernarasi. Silakan. Oke. Siap Gurunda. Jadi yang pertama, alhamdulillah Gurunda juga ditawarin belajar, saya juga ditawarin belajar Gurunda. Saya juga mengambil bahasanya, bahasa Inggris karena saya ingin memperlancar itu dan hanya sebatas itu Gurundaku, abangku. Itu laporan aja singkat gitu kan, dan nggak ada saya juga masuk ke mana-mana. Yang penting saya hanya di API, itu saja satu-satunya. Dan kemudian yang kedua adalah teman-teman, di channel yang Ardiansa Reaction ini bukan channel live, bukan channel live diskusi
lintas agama, bukan live ya. Ini adalah misal kita buka ini. Jadi ini adalah channel saya reaksi, dan di dalam channel reaksi ini teman-teman itu ada yang namanya literasi. Nah, literasinya ada di sini di deskripsi video. Teman-teman bisa buka link ini, tinggal klik. Bang Ardi, aku tanya dong, kodeks ini di mana linknya? Ada di sini semua. Saya tampilkan di sini semua, Gurunda. Masya Link Allah. kodeks Washingtonianus ada memang, Gurunda. Kodeks itu yang tidak bisa hanya diakses langsung dari Google biasa, nggak bisa, Gurunda. Harus masuk dulu baru ketemu. Dan ini sudah saya sertakan linknya. Ini tinggal klik langsung menuju ke tempatnya. Termasuk link manuskrip Quran nantinya ya. Gitu, Gurunda. Kalau yang channel Ardiansa Reaction. Tapi kalau channel yang Ardiansa Arif ini ya sama live diskusi lintas agama. Kalau ini ya bolehlah di subscribe dua-duanya. Terima kasih abangku sudah diberikan kesempatan untuk boleh disimpulkan yang tadi Dinda channel Ardiansa yang tadi itu. Oh, ini. Itu manuskrip yang materinya di dalamnya. Ya, jadi bahasannya ini adalah soal mereaksi orang lain, dan utamanya adalah manuskrip, baik itu manuskrip Quran maupun manuskrip Bible, Gurunda. Jadi teman-teman kalau pengen tahu di mana link aku mau buka manuskrip Quran Ardiansa, masuk ke Ardiansa Reaction, cari yang judulnya berkaitan dengan Quran, pasti ada link manuskrip Quran di situ. Dan kalau mau cari di Bible, aku mau cari ini Markus 16 ayat 19. Ayat 9 sampai 20 ini asli apa enggak? Kan ada yang bilang asli, ada yang bilang enggak. Saya paparkan langsung dari sumber primer, bukan dari sumber sekunder, Gurunda. Jadi saya enggak pakai sumber sekunder doang di sini, plus primernya saya bawa. Sementara teman-teman Kristen yang ada di sini ini hanya menggunakan sumber sekunder, Gurunda. Afan, Gurunda. Silakan. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah. Oke teman-teman, Dinda Kors belum masuk, Dinda Ardiansa juga belum masuk. Udah, aku udah ngetik, Gurunda. Udah ya. Nah, namanya siapa di sana? Triun Slayer Comment Center 2. Yang muncul Asisa. Ya. Tunggu. Ini aku juga ngetik di situ ah. Yang ada Asisa dengan Aquarius Love. Oten hilang arah ini ya, Gurunda ya. Boleh bicara nggak? Enggak. Silakan dong. Enggak, sama lagi. Jadi saya menyambung pernyataan statement Bang Juma. Dalam hal ini kita sesama Muslim satu perjuangan memang. Tentunya kan tujuannya dakwah. Kalaupun kalau ada hal-hal yang lain itu bonus. Tapi persoalannya adalah Bang Juma adalah ikon apologet Islam Indonesia, mulai dari grup WA sampai di sini. Untuk itu tolong dihentikan, baik yang dari intern maupun ekstern juga lebih banyak lagi itu menjual nama Bang Juma masuk ke untungan pribadi. Untuk itu mohon dihentikan saja hal-hal yang demikian, menjual nama Bang Juma masuk ke rekening pribadi. Itu yang dimaksud. Kalau kami dari Apologet Islam Indonesia, saya memang sering mengatasnamakan Bang Juma, tapi masuk ke rekening Apologet Islam Indonesia. Itu bisa dipantau, dikontrol oleh bendahara, ketua, dan seterusnya begitu. Jadi menurut saya, teman-teman yang lain nggak dilarang untuk saling tolong menolong. Tapi sudilah kiranya menempatkan diri sebenarnya ke arah mana Anda ini. Itu sih menurut saya sebagai humas API, semoga kedepannya lebih baik. Yang jelas API punya rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, bukan rekening pribadi. Ya itu sih pendapat saya, Bang Juma. Semoga kedepannya lebih baik. Makasih. Ya, Masya Allah. Satu kata, Gurunda, boleh satu kata? Boleh. Gurunda. Andai saja teman-teman, andai Itu banyak saja. kata, katanya satu. Iya. Maksudnya begini, Gurunda. Ya, Satu juga. paragraf. Satu paragraf. Maksudnya begini, Gurunda. Andai saja teman-teman, wallahi, andai saja di dalam API hanya ada 3 orang. Misal Gurunda Zuma, Ustadz Alif, dan saya. Wallahi, saya akan tetap berdiri di API, Gurunda. Wallahi, saya nggak akan mundur dari itu.
Jadi anak musir kita satu-satunya. Enggak, bukan itu dong, enggak gitu dong. Assalamualaikum, izin masuk sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk teman-teman semua 2,6 yang ada di TikTok dan ribuan lainnya yang ada di YouTube, API sudah punya hotline. Segala permasalahan yang berhubungan dengan API, entah kalian ingin menginfakkan zakatnya untuk API, ada kabar, ada pemurtatan di mana dan kalian ingin kasih tahu kepada API, silahkan semuanya laporkan di nomornya hotline API. Nomornya Masya Allah. 0812 7780 7711. Izin Gurunda dan teman-teman, saya ulangin, teman-teman bisa catat. Nomornya 0812 7780 7711. Entah kalian mau donasi, bisa konfirmasi ke situ. Ada mualaf yang mau disadatkan, bisa konfirmasi di situ. Atau kalian lagi kesusahan bikin sertifikat mualaf, kalian mau nikah atau ngurus administrasi, bisa konfirmasi dan minta tolong di situ. Itu ya hotline apinya. Kira-kira itu monggo dilanjut. Fadol. Masya Allah. Semakin memudahkan komunikasi berarti ya, Dek. Iya kan ya? Iya, betul. Pasti Gurunda. Jadi selain apa namanya, selain rekening resmi, nomor HP juga meresmi ya. Jadi segala-gala nanti resmi-resmi semua API gitu, Ikhwan. Dari stay tune, habis Ramadan akan ada dialog offline seperti kemarin dari kami semua. Stay tune Ikhwan terus. Oh, yang nanyain Kores itu aku udah ngetik. Tafadhol silakan di-subscribe. Kalau yang belum dapat silakan kalian ke kolom postingan Gurunda. Nah, di situ Gurunda posting link aku untuk di-subscribe gitu. Jazakallah khair. Mantaps. Jadi ya memang apa ya, kalau boleh nambahin, setiap tahun itu ada dramanya, Ikhwan. Nah, drama ini tuh membuat kita tuh jadi makin tahu nilai nilai kebenaran. Nah, dan semakin tahun juga kita belajar, semakin kita resmi dalam pergerakan, semakin terlihat amanah dan kejujurannya dalam mengemban tanggung jawab umat gitu. Jadi support terus API, jangan bosan Ikhwan, karena para penghujat, para taritung yang jualan berhala kawin untuk disembah, mereka juga nggak pernah bosan. Yang bosan yang kalah, ingat itu, yang bosan yang kalah. Jadi ketika kami regenerasi mujahid, kalian ajarkan juga kepada anak-anak kalian mengenai pentingnya akidah Islam ini gitu. Oke, aku mau cek ombak. Teman-teman yang mau donasi untuk pergerakan apologet Islam Indonesia, silahkan ke rekening Bank BNI atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770 dan konfirmasi teman-teman ke nomor atau hotline API. Aku pengen cek ombak. Nomornya di 0812 7780 7711. Ayo cek ombak donasi buat pergerakan API. Tafadhol dilanjut. Masya Allah. Lanjut. Nah, itu. Jadi melalui nomor tadi berarti kita udah bisa bersilaturahmi dengan donatur yang masuk ke API gitu. Benar kan? Bisa Gurunda. Ini udah ada yang ngechat ini. Betul, Masya Allah. Itu kalau bisa tiap hari aja diumumkan, Dek. Supaya, karena sebenarnya gini, banyak dari saudagar-saudagar kita yang punya harta yang ingin berinfak pada API, tapi mereka bingung, mereka harus menghubungi siapa gitu. Nah, termasuk PR kita ini adalah tanah 1 hektar yang diinfakkan ke kita untuk API gunakan, entah itu mendirikan masjid atau apa yang ada di Pangkep, ada di di Kota Baru lagi. Nah, itu harus teman-teman berpikir bagaimana bisa tanah yang diinfakkan ke API ini bisa kemudian menjadi hal yang bermanfaat bagi umat. Amin. Insya Allah. Begitu, teman-teman. Sudah sah ya Gurunda itu ya? Sudah sah ya? Sudah ada suratnya kok dikasih. Masya Allah. Aku buta ya kalau soal kayak gitu Gurunda. Cuman kalau pakai konsep event itu
menurut Gurunda estimasi butuh berapa? Misal mau dibikin apa sih sekolah? Mau apa? Ya terserah mau kita mau jadikan apa di sana. Mau bikin pesantren, lokasi tanah api sudah ada infak dari netizen kita. Mau bikin sekolah, mau bikin masjid, silakan. Mana tahu ada saudagar kaya yang mendengarkan ini, oh api sudah ada lahan, ada, oke kita biayai, kita bikin sekolah atau kita bikin masjid, kita bikin learning center juga bisa, asrama untuk mualaf juga bisa, bikin sekolah untuk yatim piatu bisa. Banyak hal yang pasti api sudah memiliki lahan sendiri yang berasal dari infak gitu. Oke, mantap. Berarti ikhwan fisabilillah di majelis YouTube maupun TikTok, kalian tunggu aja ya. Kayaknya memang harus di-meetingin untuk tahu mau dibawa kemana, sehingga kita bisa ngabarin kalian kebutuhannya berapa-berapanya gitu. Dan mohon doanya juga, ini Api untuk rapat tahunan bulanannya masih kepending karena ketum kita Ustadz Alif Amiluddin beliau sedang sakit, jadi mohon doanya ikhwan supaya cepat sembuh. Ini kalau nggak aku itu kayaknya udah di